Di alam barzakh, di balik keheningan dan kegelapan kubur, dapatkah kita membayangkan bagaimana rasanya terjebak di alam yang kelam dan mencekam, dihantui rasa menyesal dan siksaan yang tak terkira? Di dalam liang lahat yang sempit, kelak kita akan merasakan panasnya api dan desakan tanah yang tiada henti. Siksa kubur bukan sekadar cerita menakutkan, tapi kenyataan pahit yang akan dihadapi oleh setiap manusia. Itulah gambaran siksa kubur, balasan bagi para pendosa yang lalai menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memulai perjalanan ini di suatu tempat yang disebut alam barzakh. Alam barzakh ini bukanlah dunia yang kita tempati sekarang, dan juga bukan alam akhirat yang sering kita dengar. Alam barzakh adalah suatu alam pembatas, sebuah zona transisi antara dunia kita dan alam akhirat. Di alam inilah fenomena yang dikenal sebagai siksa kubur pertama kali terjadi. Siksa kubur ini adalah awal dari sebuah kisah yang membawa kita melewati batas-batas dunia yang kita kenal, membuka pintu menuju ke alam yang belum pernah kita jelajahi sebelumnya. Pada suatu malam yang penuh berkah, Rasulullah Muhammad SAW memulai perjalanan Isra Mi'raj yang luar biasa. Diiringi malaikat Jibril, beliau melintasi ufuk bumi, menembus batas langit, dan melangkah menuju Sidratul Muntaha. Di sepanjang perjalanan, Rasulullah SAW diperlihatkan berbagai keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu para nabi dan malaikat, serta menerima perintah sholat 5 waktu. Di tengah momen penuh keagungan tersebut, Rasulullah SAW juga diperlihatkan realitas mengerikan alam akhirat, yaitu siksa kubur. Malaikat Jibril membawa beliau ke sebuah tempat yang gersang dan tandus, di mana terdengar suara jeritan dan tangisan yang memilukan. Di sanalah Rasulullah menyaksikan langsung bagaimana para pendosa diazab di dalam kuburan mereka. Rasulullah melihat berbagai macam siksaan mengerikan yang menimpa para pendosa. Ada yang dihimpit oleh ular-ular besar, dicengkeram oleh hewan berbisa, dan dibakar oleh api yang berkobar-kobar. Beliau melihat orang-orang yang tenggelam dalam lautan darah panas, dan dihantam oleh batu-batu besar. Siksaan-siksaan ini diberikan kepada mereka yang telah melakukan dosa-dosa besar selama hidup di dunia. Ada yang berzina, mencuri, riba, sombong, dan durhaka kepada orang tua. Rasulullah SAW melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana mereka menerima balasan atas perbuatan mereka. Pada suatu ketika, baginda Rasulullah diajak oleh 2 malaikat membawanya ke tempat yang penuh dengan kengerian. Di hadapan Rasulullah terhampar luas sebuah sungai yang mengalirkan darah. Darah tersebut bukan hanya berwarna merah pekat, tetapi juga berbau busuk yang menyengat. Di tengah sungai darah itu, beliau melihat seorang manusia sedang berenang dengan sekuat tenaga, berusaha mencapai tepian sungai. Tubuhnya penuh luka dan kesakitan, namun ia terus berenang. Rasa sakit dan keputusasaan terpancar jelas di wajahnya. Namun, usahanya sia-sia. Begitu hampir mencapai tepian, sosok misterius muncul dari balik batu besar. Sosok itu tinggi besar dan berwajah mengerikan. Matanya merah menyala bagaikan bara api. Tanpa ampun, ia melemparkan batu besar ke arah mulut sang manusia. Batu itu menghantam dengan keras, membuat sang manusia terdorong kembali ke tengah sungai darah yang begitu mengerikan itu. Dengan penuh rasa sakit dan kelelahan, sang manusia kembali berusaha berenang ke tepian. Kembali nasib tragis terus menimpanya. Sosok misterius itu selalu muncul dan melemparkan batu, menghalanginya mencapai tujuan. Peristiwa ini berulang kali terjadi, bagaikan siklus tanpa akhir. Sang manusia terus berusaha, namun selalu gagal dan terjatuh kembali ke dalam sungai itu. Rasulullah SAW menyaksikan kejadian itu dengan penuh kepiluan dan rasa iba. Beliau bertanya kepada malaikat, "Siapakah orang itu dan apa dosanya sehingga ia menerima siksaan seperti ini?" Malaikat menjawab, "Orang itu adalah seorang yang gemar memakan harta riba. Setiap kali ia mendapatkan keuntungan dari riba, ia bagaikan berenang di sungai darah yang penuh kengerian. Batu yang dilemparkan kepadanya adalah balasan atas dosa riba yang telah ia lakukan. Semakin banyak riba yang ia makan, semakin berat batu yang dilemparkan kepadanya, dan semakin lama ia tersiksa di lautan darah ini." Diriwayatkan dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Adapun orang yang kamu datangi berenang di sebuah sungai dan disuapi batu adalah orang yang selalu memakan riba." Hadis riwayat Bukhari. Tatapan Rasulullah terpaku pada siksaan yang diderita orang tersebut.
Air matanya mengalir tanpa henti, membasahi pipinya yang mulia. Kesedihan mendalam menyelimuti hatinya, melihat penderitaan akibat dosa riba yang begitu dahsyat. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga terdiam 1000 bahasa. Beliau tak kuasa berkata-kata, hanya kekecewaan mendalam yang terpancar di wajahnya. Melihat hambanya yang terjerumus dalam dosa riba, mengabaikan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memilih jalan yang penuh azab. Dalam Al-Quran juga dijelaskan, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut, jika kamu orang-orang mukmin. Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim, merugikan, dan tidak dizalimi, dirugikan." Quran Surat Al-Baqarah ayat 278 dan 279. Kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan orang yang dilempar batu di lautan darah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu menjauhi riba dan segala bentuk perbuatan dosa lainnya. Marilah kita hidup dengan penuh kejujuran dan mencari rezeki dengan cara yang halal, agar terhindar dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanannya bersama para malaikat. Rasa penasaran dan iba terus menyelimuti hatinya. Di hadapan beliau, kembali tersaji pemandangan yang mengerikan dan memilukan. Melihat para pendosa mendapatkan siksa dengan berbagai macam azab, jeritan dan tangisan mereka bagaikan alunan duka yang tak henti bergema. Beliau melihat seorang manusia tergeletak tak berdaya di tanah tandus yang gersang. Tubuhnya terbujur kaku tak bergerak sedikitpun. Wajahnya memucat pasi diselimuti keringat dingin dan rasa sakit yang tak terkira. Di atasnya, menjulang bayangan mengerikan berupa batu raksasa yang membara dengan api yang berkobar. Batu itu siap menghujam kapanpun, menghancurkan kepala manusia malang itu. Tanpa aba-aba, batu itu dijatuhkan dan menghantam kepala manusia itu dengan kerasnya, menghancurkannya berkeping-keping. Darah segar berceceran di tanah, mewarnai bumi tandus dengan warna merah yang mengerikan. Jeritan pilu menggema di udara, seolah meratapi tragedi yang tak terelakkan. Keajaiban terjadi. Dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak terbatas, kepala manusia itu kembali utuh seperti semula. Luka-lukanya sembuh seketika tak meninggalkan bekas sedikit pun. Tapi, kengerian tak berhenti di situ. Batu panas itu kembali diangkat, siap untuk menghantam lagi. Manusia itu hanya bisa pasrah, tak mampu melawan. Dia tahu bahwa ini adalah siksaan yang harus dia terima atas dosa-dosanya semasa hidup. Setiap kali batu itu menghantam, rasa sakit yang tak terbayangkan menusuk ke seluruh tubuhnya. Dia menjerit, memohon ampunan, tapi tak ada yang bisa dia lakukan. Kejadian mengerikan ini terus berulang. Batu panas yang dihantamkan membuat kepala manusia itu hancur, kemudian kembali utuh dan dihantam kembali. Rasa sakit dan penyesalan menyiksa tanpa henti. Dia merasakan betapa dahsyatnya siksaan Allah bagi orang-orang yang berdosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak kuasa menahan rasa iba melihat siksaan yang tak terbayangkan itu. Dengan suara yang bergetar, Rasulullah bertanya kepada malaikat yang mendampinginya, "Wahai Jibril, siapakah orang ini dan apa dosanya sehingga dia mendapatkan siksaan yang begitu kejam?" Malaikat menjawab dengan nada sendu, "Ya Rasulullah, dia adalah seorang penghafal Al-Quran." Rasulullah semakin heran. "Penghafal Al-Quran?" Beliau mengulangi dengan rasa tak percaya. Bagaimana mungkin seorang penghafal Al-Quran mendapatkan siksaan seperti ini? Malaikat menjelaskan, "Benar, dia adalah seorang penghafal Al-Quran. Tapi, dia tidak pernah mengamalkan ayat-ayat yang telah dia hafal. Dia tidak pernah menerapkan ajaran Al-Quran dalam kehidupannya sehari-hari. Dia hanya menjadikan Al-Quran sebagai pajangan, bukan sebagai pedoman hidup." Dalam Al-Quran dijelaskan, "Kamu, umat Islam, adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, selama kamu menyuruh berbuat yang makruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Seandainya ahlul kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik." Quran Surat Ali Imran, ayat 110. Rasulullah terdiam sejenak, merenungkan penjelasan malaikat tersebut. Pertanyaan pun terlontar dari bibir beliau,
Beliau kemudian bertanya kembali, apakah hanya dia yang mendapatkan siksaan seperti ini? Malaikat menggelengkan kepalanya dengan tegas. Tidak ya Rasulullah, ucapnya dengan suara penuh kesedihan. Siksaan ini juga akan diberikan kepada orang-orang yang sengaja meninggalkan sholat wajib dan ibadah wajib lainnya. Mereka telah mengabaikan kewajiban mereka sebagai hamba Allah, dan mereka akan mendapatkan balasannya di alam kubur. Rasulullah pun kembali terdiam, rasa kecewa terpancar di wajahnya. Beliau teringat akan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang balasan bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Saqar? Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat, dan kami juga tidak memberi makan orang miskin. Bahkan, kami selalu berbincang untuk tujuan yang batil bersama para pembincang, dan kami selalu mendustakan hari pembalasan, hingga datang kepada kami kematian. Maka, tidak berguna lagi bagi mereka syafaat pertolongan dari para pemberi syafaat. Quran Surat Al-Mudatsir, ayat 42 sampai ayat 48. Meninggalkan sholat dan ibadah wajib sama saja dengan membuka pintu siksaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melihat sendiri betapa pedihnya siksaan bagi para pelaku dosa besar. Ini menjadi pengingat bagi umat Islam dan bagi kita semua tentang pentingnya sholat dan ibadah wajib. Sholat dan ibadah wajib bukan hanya kewajiban, tetapi juga kebutuhan bagi setiap muslim untuk meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Rangkaian kejadian yang disaksikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tak berhenti di sana. Malaikat pun kembali mengajak Rasulullah untuk menyaksikan pemandangan yang mengguncang jiwa beliau. Beliau diperlihatkan sebuah tungku raksasa yang terbuat dari besi membara, menyemburkan api ganas ke segala arah. Di dalam tungku itu, terperangkap sekelompok laki-laki dan perempuan, tanpa sehelai benang pun menutupi tubuh mereka. Jeritan pilu dan tangisan menandakan kesakitan yang tak berkesudahan. Rasulullah melihat dengan jelas bagaimana api melalap tubuh mereka, membakar kulit dan daging hingga hangus. Rasa sakit yang tak terbayangkan terpancar di wajah mereka. Namun tak ada yang bisa mereka lakukan untuk melarikan diri. Setiap kali mereka mencoba bangkit, api kembali menjilat tubuh mereka, memaksa mereka kembali tergeletak dalam siksaan. Rasa sakit yang mereka rasakan tak terbayangkan, jauh melebihi siksaan di dunia. Kengerian tak berhenti di situ. Setelah beberapa saat, dengan kuasa Allah, api mereda dan tubuh mereka yang hancur kembali tersusun utuh. Ketenangan ini hanya sekejap, tak lama kemudian api kembali berkobar dengan ganas membakar mereka tanpa ampun. Peristiwa mengerikan ini terus berulang, tanpa henti, tanpa belas kasihan. Rasulullah menyaksikan dengan penuh kesedihan dan ketakutan. Beliau paham bahwa ini adalah gambaran nyata dari siksaan dan azab bagi para pendosa. Rasulullah tak kuasa menahan kesedihannya. Beliau ingin menolong mereka, namun malaikat mengingatkan bahwa ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau harus menyaksikan siksaan ini agar menjadi pelajaran bagi kita sebagai umatnya. Di antara lorong-lorong kelam, gema tangisan dan jeritan pilu terdengar. Rasa penasaran menyelimuti hati baginda Nabi. Beliau pun bertanya kepada malaikat, "Wahai malaikat, siapakah gerangan kaum yang mendapatkan siksa sepedih ini?" Malaikat itu menundukkan kepalanya dengan penuh kesedihan. Suaranya bergetar diiringi air mata yang mengalir. "Ya Rasulullah," jawabnya, "mereka adalah para pezina, kaum laki-laki dan perempuan." Beliau bertanya kembali, "Bagaimana mungkin mereka sampai mendapatkan siksa sepedih ini?" Malaikat itu menjelaskan, "Semasa hidup, mereka telah terjerumus ke dalam dosa zina. Mereka hanya mengikuti bisikan nafsu syaitan dan mencampakkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka lupa bahwa azab Allah di alam barzakh dan akhirat jauh lebih pedih daripada kenikmatan zina yang sesaat." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggelengkan kepalanya dengan penuh kecewa. "Na'udzubillah min azabillah," gumam beliau. Sungguh, mereka telah terlena dengan kenikmatan duniawi dan mengabaikan azab Allah yang kekal. Malaikat itu melanjutkan, "Di alam barzakh ini, mereka merasakan siksaan yang pedih atas dosa-dosa mereka. Api yang membakar mereka tanpa henti. Di akhirat nanti, mereka akan dihukum dengan azab yang kekal di neraka jahanam." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk." Quran Surat Al-Isra ayat 32. Dalam hadis riwayat juga dijelaskan,
Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat yaitu diangkatnya ilmu dan kebodohan nampak jelas, dan banyak yang minum khamar dan banyak orang berzina secara terang-terangan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tempat dan tujuan seburuk-buruknya bagi para pendosa yang melakukan zina di akhirat kelak, yaitu neraka jahanam yang kekal. Ini adalah pengingat bagi kita semua bahwa nafsu sesaat yang dibisikkan syaitan hanya akan membawa kesengsaraan dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Dan sebaik-baiknya petunjuk ialah Al-Quran yang telah menjelaskan semua larangan-larangan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan. Dan ini juga menjadi pelajaran bagi kita semua untuk selalu menjaga diri dari dosa zina. Jauhilah segala godaan dan ikutilah perintah Allah. Ingatlah bahwa kenikmatan dunia hanya sementara, sedangkan balasan Allah kekal abadi. Kemudian Rasulullah melangkah dengan penuh rasa iba dan prihatin. Beliau menyaksikan berbagai macam azab dan siksaan yang menimpa para pendosa sebagai balasan atas perbuatan mereka di dunia. Setiap jeritan kesakitan dan tangisan penyesalan menggema di telinga beliau dengan aura kesedihan yang mendalam. Salah satu kisah yang paling membekas di hati beliau adalah kisah seorang pria yang mendapatkan siksaan dengan cara yang sangat mengerikan. Kali ini diperlihatkan kepada Rasulullah seorang pria tersiksa dengan cara yang sangat menakutkan. Tubuhnya dibelah dari ujung mulut sampai ke belakang kepalanya, kemudian ditarik dengan kuat hingga terbelah menjadi dua bagian. Wajah dan matanya pun tak luput dari siksaan ini, ditarik dengan kejamnya. Dan Rasulullah pun tak kuasa menahan rasa pilu dengan air mata yang mengalir melihat penderitaan pria tersebut. Beliau merasakan kesedihan yang mendalam, dan kemudian Rasulullah pun bertanya kepada malaikat yang menemaninya, "Siapakah orang ini, wahai malaikat? Dan mengapa dia ditimpa siksaan yang begitu kejam?" Malaikat pun menjelaskan bahwa orang tersebut adalah pendusta yang gemar menyebarkan fitnah dan perpecahan di antara manusia. Dia gemar berbohong dan menyebarkan kebohongan di setiap kesempatan. Bahkan, dustanya telah mencapai puncak keburukan. Dia menggunakan lisannya untuk menipu, merugikan, dan menzalimi orang lain. Siksaan yang didapat seseorang itu tidak hanya berakhir sampai di sana. Dengan kebesarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan bagian-bagian tubuh yang telah hancur itu ke bentuk semulanya. Karena siksaan ini akan terus berlanjut selama-lamanya, sebagai pengingat bagi semua orang agar senantiasa berkata jujur dan menjauhkan diri dari fitnah dan kebohongan. Dalam Al-Quran Allah menjelaskan, "Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, Nabi Muhammad, mereka berkata, 'Kami bersaksi bahwa engkau adalah benar-benar utusan Allah.' Allah mengetahui bahwa engkau benar-benar utusannya. Allah pun bersaksi bahwa orang-orang munafik itu benar-benar para pendusta. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai, lalu mereka menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah. Sesungguhnya apa yang selalu mereka kerjakan itu sangatlah buruk." Quran Surat Al-Munafikun ayat 1 dan 2. Dan juga menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran berharga bagi kita semua dan bagi kita umat muslim. Kebohongan, sekecil apapun, dapat membawa konsekuensi yang fatal, bahkan di alam akhirat sekalipun, dan hanya akan membawa keburukan dan kehinaan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu menjaga lisan dan berkata jujur dalam setiap keadaan. Apapun yang kita punya dan miliki, tak baik rasanya menambahkan lisan kebohongan pada kehidupan, karena hanya akan mempersulit jalan hidup yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Azab kubur bukan sekadar siksaan sementara. Azab kubur adalah gerbang pembuka bagi mereka yang lalai dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menandakan tujuan akhir mereka di surga atau neraka. Berbeda dengan anggapan keliru, azab kubur bukan pencucian dosa. Ia adalah pengingat keras atas dosa-dosa yang dilakukan semasa hidup, menjadi tamparan bagi mereka yang lupa akan azab Allah yang jauh lebih pedih di alam akhirat. Bagi mereka yang lalai, azab kubur bagaikan mimpi buruk yang menjadi kenyataan. Siksaan yang tak terbayangkan akan mencengkeram, membangkitkan rasa penyesalan yang mendalam. Di pagi dan petang, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menampakkan neraka. Tujuannya adalah agar mereka merasakan ketakutan yang nyata akan neraka yang abadi. Siksa kubur di alam kubur bukan sekadar cerita menakutkan.
tapi sebuah peringatan tegas untuk menyadarkan kita bahwa setiap perbuatan akan dibalas di dunia dan di akhirat, dan kelalaian dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menimbulkan konsekuensi yang berat. Di alam barzakh yang sunyi, suram dan penuh ketakutan, jiwa-jiwa menanti hari pembalasan. Azab kubur bagaikan belenggu yang mengikat para pendosa, memberikan siksaan pedih yang tak berkesudahan menghukum mereka atas dosa-dosa yang telah diperbuat semasa hidup. Jeritan penyesalan tak henti-hentinya menggema di alam barzakh, namun tak ada yang bisa mereka lakukan untuk mengubah nasibnya. Di tengah keputusasaan ini, secercah harapan hadir melalui doa dan istighfar, terutama dari anak-anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Bagaikan cahaya yang menembus kegelapan alam kubur, doa dan istighfar dari mereka, terutama yang senantiasa mendoakan orang tuanya, memiliki kekuatan besar untuk meringankan azab kubur dan membawa ketenangan bagi arwah orang tua. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, apabila manusia telah wafat, maka amalnya terputus, kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Kita bisa membayangkan seorang anak soleh yang berlutut di samping makam orang tuanya. Air matanya mengalir membasahi pipinya. Tatapan matanya penuh dengan kesedihan dan kerinduan. Dengan suara lirih dan penuh ketulusan, ia memanjatkan doa, "Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang tuaku, dan lapangkanlah kuburnya. Jadikanlah kuburnya sebagai taman surga, dan jauhkanlah dari siksaan api neraka." Doa-doanya bagaikan air hujan yang turun di atas tanah kering, meresap ke dalam jiwa orang tuanya. Siksaan kubur, yang tadinya terasa bagaikan api yang membakar, kini menjadi sejuk dan damai. Bagi anak-anak soleh, mendoakan orang tua bukan hanya kewajiban, tapi juga bukti bakti dan kasih sayang. Doa mereka menjadi penghubung kasih di antara alam dunia dan alam barzakh, mengantarkan orang tua mereka menuju jalan yang lebih terang dan menuju surganya yang abadi. Di alam barzakh, di mana jiwa menanti hari pembalasan, azab kubur menjadi penentu awal. Siksaan pedih ini tak terelakkan bagi mereka yang lalai dalam menjalankan perintah Allah. Di tengah kegelapan azab, sebuah petunjuk kembali hadir. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka jalan bagi hambanya untuk terhindar dari siksaan ini. Salah satunya melalui amalan membaca surat Al-Mulk sebelum tidur. Surat Al-Mulk bagaikan perisai yang melindungi jiwa dari siksaan kubur dan azab neraka. Ia juga menjadi penyelamat bagi mereka yang rajin membacanya, mengantarkan mereka ke surganya yang penuh kenikmatan. Rasulullah SAW, teladan bagi umat Islam, menjadikan surat Al-Mulk sebagai bacaan rutin sebelum tidur. Kebiasaan beliau ini menunjukkan keistimewaan dan manfaat luar biasa dari surat tersebut. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, tidaklah Nabi SAW tidur hingga beliau membaca Alif Lam Mim Tanzil, surat As-Sajadah, dan Tabarakallazi biyadihil muluk, surat Al-Muluk. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dalam hadis lain juga disebutkan keutamaan surat Al-Muluk. Dalam Syahih Al-Jami' dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan, surat Tabarak Al-Muluk adalah pelindung dari azab kubur. Hadis riwayat Tirmidzi. Azab kubur dan neraka adalah realitas yang menakutkan. Akan tetapi Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, Dia membuka pintu rahmat-Nya bagi hamba yang beriman dan taat, dan memberikan kita jalan agar terhindar dari azab kubur, yaitu dengan membaca doa, Rabbana ma khalaqta hadza bathila subhanaka faqina adzaban nar, pada saat tahiyat akhir sebelum salam saat sholat. Doa ini bagaikan perisai yang melindungi jiwa dari siksaan kubur. Maknanya yang mendalam mengingatkan kita akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, penciptaannya yang sempurna dan balasan bagi setiap perbuatan. Membacanya dengan penuh keyakinan dan keikhlasan, memohon ampunan atas dosa-dosa menjadi bekal berharga di alam barzakh. Manusia adalah makhluk fana. Kehidupan di dunia hanyalah persinggahan sementara, sedangkan kehidupan akhirat adalah tujuan abadi. Di sanalah kita akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita.
Kesadaran akan realitas ini mendorong kita untuk mempersiapkan bekal terbaik untuk kehidupan akhirat. Salah satu bekal terbaik yang dapat kita siapkan adalah amal jariyah. Amal jariyah adalah amal yang pahalanya terus mengalir, meskipun kita sudah meninggal dunia. Amal jariyah ibarat sungai kebaikan yang tak henti mengalir. Ia adalah perbuatan baik yang manfaatnya terus dirasakan, meskipun pelakunya telah tiada. Bagaikan sebutir benih yang ditanam di tanah, amal jariyah akan tumbuh menjadi pohon kebaikan yang rindang, memberikan manfaat bagi pelakunya di dunia, dan bagi orang-orang yang telah meninggal di alam barzakh. Amal jariyah juga dapat meringankan siksaan kubur bagi orang yang telah meninggal. Bayangkan, ketika kita terbaring di alam kubur, panasnya siksaan terasa pedih dan menyesakkan. Di saat itulah pahala amal jariyah bagaikan air yang segar menyiramkan jiwa kita, memberikan ketenangan dan meringankan penderitaan. Dan pahala amal jariyah dapat meningkatkan derajat orang yang telah meninggal di alam barzakh. Di alam barzakh, setiap jiwa menempati tingkatan yang berbeda berdasarkan amal salehnya. Amal jariyah menjadi pelita yang menerangi jalan kita kelak, mengantarkan ke tempat yang lebih tinggi dan penuh kenikmatan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga menjadi bekal bagi orang yang telah meninggal di hari pembalasan. Amal jariyah menjadi penyelamat, membantu mereka meraih kebahagiaan dan terhindar dari azab neraka. Semangat untuk melakukan amal jariyah patut diapresiasi. Namun, di balik banyaknya aksi mulia tersebut, terselip pula segelintir individu yang terjebak dalam motif tersembunyi. Mereka bersedekah, wakaf, atau melakukan amal jariyah lainnya, bukan atas dasar keikhlasan dan mencari ridha Allah, melainkan demi pujian dan pengakuan semata. Ironisnya, amal jariyah yang diwarnai riya ini justru menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesadaran akan hakikat amal jariyah menjadi kunci untuk terhindar dari jebakan riya. Amal jariyah yang sejati dilakukan dengan penuh ketulusan dan keikhlasan, semata-mata untuk mencari ridha Allah. Niat ini tidak hanya tertanam dalam hati, tetapi juga tercermin dalam perbuatan dan sikap individu. Di setiap kebaikan dalam kehidupan yang kita lakukan hanya untuk mencari ridhanya, semoga akan membawa kita ke tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dijauhkan dari segala siksaan dan azab yang kekal di akhirat kelak. Dan marilah kita senantiasa menjaga keikhlasan dalam beramal, menjauhkan diri dari segala larangannya, dan semoga pahala yang kita lakukan selama hidup di dunia menjadi bekal yang berharga di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Di balik kisah ini, terdapat pesan moral yang penuh dengan kasih sayang dan harapan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh hikmah mengingatkan kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dia selalu membuka pintu ampunan bagi hambanya yang bertaubat dengan sungguh-sungguh. Itulah pembahasan yang bisa kami sajikan kali ini. Terlebih terkurang kami mohon maaf atas kesalahan dalam penulisan dan pembacaan narasi. Sampai bertemu kembali di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.